warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Intelijensi secara umum ialah diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan kepandaian seseorang yang terdapat pada dirinya. Intelijensi itu juga dijelaskan terdapat dua pengertian di dalam kamus psikologi. Adapun pengertian yang pertama ialah dapat diartikan intelijensi merupakan kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Arti yang kedua ialah intelijensi merupakan kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif. Namun menurut salah satu tokoh psikolog yaitu Alfred Binet mengatakan bahwa intelijensi adalah memiliki akal baik, berpikir praktis, inisiatif, kemampuan menyesuaikan diri sendiri pada keadaan, serta kritik pada diri sendiri. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan mengungkapkan materi dalam belajar, dan juga menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan situasi-situasi yang baru. Saya akan meneruskan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi sehingga terdapat perbedaan intelijensi seseorang dengan orang yang lainnya, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua ada kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan yang merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang ditentukan dalam memecahkan masalah-masalah. Faktor-faktor intelijensi yang lainnya menurut Bailey dalam Slemeto tahun 1995 ada 4 poin. Yang pertama, keturunan. Studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terdapat tingkat kemampuan mental seseorang sampai pada tingkat tertentu. Yang kedua, latar belakang sosial ekonomi. Pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai usia 3 tahun sampai dengan remaja. Ketiga yaitu lingkungan hidup. Lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Lingkungan yang dinilai paling buruk bagi perkembangan intelijensi adalah panti-panti asuhan serta institusi lainnya, terutama bila anak ditempatkan di sana sejak awal kehidupannya. Keempat, yaitu kondisi fisik, keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat, menyebabkan tingkat kemampuan mental anak tersebut menjadi rendah. Yang terakhir yaitu iklim emosi. Iklim emosi di mana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menyebutkan macam-macam tes intelijensi untuk anak-anak, untuk orang dewasa, dan untuk tunarungu. Yang pertama, tes intelijensi ini untuk anak-anak seperti ada tes Binet, WIS, WPPSI, CPM, CFIT skala 1 dan 2, dan ada Tiki dasar. Nah,
Yang kedua, tes intelijensi untuk remaja hingga dewasa seperti Tiki Menengah, Tiki Tinggi, WAIS, SPM, APM, CFIT dan skala 3. Dan di situ ada juga tes intelijensi untuk tunarungu seperti tes SON. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di makalah kita seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari presentasi kelompok 2 ya. Bab saya adalah kriteria anak yang didominasi oleh otak kanan dan otak kiri. Nah, otak ini dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah otak kanan dan otak kiri. Otak kanan ini cenderung mengatur posisi tubuh yang berada di kiri ya, di sebelah kiri ini mengaturnya, dan cenderung berkaitan dengan yang namanya kekreatifan dan berhubungan dengan yang namanya seni, intuisi dan lain-lain. Nah, sedangkan otak yang kiri berhubungan dengan cara berpikir yang rasional, terus kemudian berhubungan dengan penghitungan seperti matematika, kimia dan lain-lain, dan juga berhubungan dengan yang namanya bahasa. Di sini kita akan membahas secara detail ya, bagaimana anak yang didominasi oleh otak kanan dan otak kiri. Nah, kita kalau menjadi orang tua pasti berpikir, anak kita ini dominan otak yang mana? Apakah otak yang kanan ataupun otak yang kiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal atau ciri khusus anak yang didominasi oleh otak kanan. Nah, yang pertama ini adalah holistik. Nah, holistik ini dalam memproses informasi ya. Anak itu dalam memproses informasi, ini anak akan melihatnya secara keseluruhan. Mereka tidak melihatnya secara detail, tapi hanya garis besarnya saja. Jadi, si anak itu melihat secara keseluruhan, tapi yang diperhatikan hanya garis besarnya saja. Yang kedua adalah random. Si anak ini didominasi oleh otak kanan, akan melihat informasi tanpa prioritas. Nah, saat melakukan pekerjaan, ia pun bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan berpindah ke aktivitas lain yang menarik untuknya. Jadi, si anak ini secara tidak langsung ini melakukan pekerjaan 2 sekaligus. Nah, yang ketiga adalah konkret. Nah, konkret ini dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Jadi menjelaskan secara detail dan secara terperinci, bahkan menggunakan objek sekalipun. Selanjutnya ini adalah anak yang didominasi oleh otak kiri. Nah, apa saja ciri khusus yang terdapat dalam anak yang dominan dalam otak kiri? Ini yang pertama adalah linear. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya linear itu, anak otak kiri itu berpikiran lurus ya, tidak belok kemana-mana ya. Jadi fokusnya itu sangat kuat, jadi linear. Kemudian adalah sekuensial. Nah, anak dengan dominasi otak kiri itu ya mudah memahami sesuatu yang membuat sebuah daftar. Nah, jadi semisal anak pergi terus kemudian melihat seperti daftar ataupun jadwal, itu mudah memahaminya. Kemudian simbolik. Nah, simbolik ini anak otak kiri itu sangat memahami atau sangat mudah memahami suatu hal dengan simbol-simbol yang mereka temui. Nah, kemudian adalah logika. Logika itu berpikir secara logika ya. Jadi anak dengan dominan otak kiri itu kalau berbicara itu menyesuaikan dengan logika atau secara logika. Kemudian ini ada verbal. Nah, meskipun mereka memahami penyampaian informasi dengan kalimat, namun mereka kesulitan dalam menyampaikan apa yang dirasakan dengan kata-kata. Seperti itu teman-teman mengenai penjelasan anak yang didominasi oleh otak kanan dan didominasi oleh otak kiri. Mungkin itu saja, cukup sekian. Lanjut di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihana Umayyah, NIM D2017-3046. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengukuran intelijensi.
Seringkali masyarakat menyamakan istilah intelijensi dengan intelligence question, padahal keduanya benar-benar berbeda. Jika dilihat dari segi pengertiannya, intelijensi adalah kemampuan umum yang dimiliki seseorang, sedangkan IQ atau intelligence question adalah suatu ukuran tingkat kecerdasan seseorang. Tingkat intelijensi seseorang tidak dapat kita ketahui hanya berdasarkan melalui pengamatan, melainkan kita harus benar-benar mengukur menggunakan alat ukur, yaitu tes intelijensi atau intelligence question. Pengukuran intelijensi adalah prosedur pengukuran yang meminta individu untuk menunjukkan penampilan maksimum yang dilakukannya menggunakan tes intelijensi. Jika kita lihat dari segi pelaksanaannya, tes intelijensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tes individual, yang kedua tes kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.